warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat pendengar, kali kesempatan ini saya akan mengangkat tema atau bercerita tentang iffah. Iffah secara bahasa maknanya menjaga diri dari keburukan. Sedangkan secara istilah, iffah adalah suatu keadaan dalam jiwa di mana mampu mengalahkan hawa nafsu. Jadi iffah itu adalah kemampuan seseorang muslim menahan diri dan jiwanya dari perbuatan yang bisa menghilangkan kehormatannya. Dalam istilah yang lebih ringkas, iffah disebut dengan menjaga kehormatan dirinya. Sahabat pendengar yang berbahagia, dalam banyak hal Al-Quran dan hadis telah memberikan contoh nyata tentang iffah. Pertama, misalnya untuk menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah seksual. Seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk menjaga penglihatan, pergaulan, dan juga pakaiannya. Selain itu juga tidak mengunjungi tempat-tempat yang ada maksiatnya. Tidak melakukan perbuatan yang dapat mengantarkannya kepada perzinaan. Seorang tidak hanya harus menjauhkan diri dari perzinaan, tapi juga menghindari segala sesuatu yang akan mengantarkannya kepada perzinaan. Kalau dia melakukan perbuatan yang mendekati perzinaan, misalnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, maka nama baik dan kehormatannya akan tercemar. Yang kedua, iffah dalam hal makanan. Tadi saya membacakan surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Makan minum adalah kegiatan sehari-hari yang menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Karena Allah menyediakan berbagai jenis bahan makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi, yakni makanan yang halal lagi baik. Bagaimana surat Al-Baqarah tadi. Tetapi ada juga beberapa jenis makanan dan minuman yang dilarang dikonsumsi sebab ada mudarat yang terdapat di dalamnya. Dalam istilah fikih, ini disebut makanan dan minuman yang haram. Seorang yang memiliki sifat iffah akan senantiasa menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Yang ketiga adalah iffah dalam hal berpakaian. Aktualisasi diri sifat iffah adalah dalam hal berpakaian. Hari ini bisa ditemui banyak sekali mode dan cara orang berpakaian yang sayangnya banyak yang tidak mematuhi aturan syariat dan apa daya. Tren dunia mode kadang-kadang membuat orang tergoda untuk melupakan aturan syariat. Maka seorang muslim yang memiliki sifat iffah akan senantiasa teguh dan komitmen berpegang pada rambu-rambu syariat setiap kali mengenakan pakaiannya. Yang berikutnya adalah iffah dalam penghasilan. Islam mengajarkan adalah seorang muslim senantiasa menjaga kehalalan segala sesuatunya, baik dalam hal makanan, minuman, maupun berpakaian. Lebih luas lagi adalah dalam hal berpenghasilan atau memperoleh harta bendanya. Adalah seorang senantiasa menjaga kehalalannya. Bukan hanya wujud hartanya, tapi juga cara memperolehnya. Disinilah sifat iffah kembali menemukan konteksnya. Yang terakhir kita contohkan adalah iffah atau menghindari dari meminta-minta. Menjaga kehormatan diri adalah inti ajaran dari sifat iffah. Karena segala perbuatan yang bisa menghilangkan kehormatan diri
meskipun itu halal, seharusnya dihindari oleh seorang muslim. Termasuk dalam hal berpenghasilan, Islam mengajarkan kemandirian sejak dini pada setiap muslim dan menghindari meminta-minta. Maka bisa dibaca dalam sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah bekerja dan berpenghasilan sejak berusia 8 tahun. Beliau juga bersabda, tidaklah seseorang makan lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Sungguhnya Nabi Daud dahulu makan dari penghasilannya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat pendengar yang berbahagia, demikian untuk sikap iffah yang sangat diperlukan seseorang untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri, sehingga tidak ada peluang sedikit pun bagi orang lain yang tidak senang dengannya untuk melemparkan tuduhan dan fitnahan. Orang yang mempunyai sikap iffah biasanya disebut afif, akan dihormati dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dan satu hal yang jauh lebih penting lagi, orang seperti ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang berbahagia, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Nasir wallahu patung qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.